Halo semuanya, sekarang saya akan melanjutkan tentang Kekaisaran Romawi. Nah, kalau kalian lihat dari gambarnya, jadi Kekaisaran Romawi itu wilayahnya lebih luas dibandingkan periode yang sebelumnya. Apa sih yang membedakan? Jadi di sini Octavianus itu adalah kaisar Romawi yang pertama. Dia memiliki gelar yaitu Augustus. Nah, kaisar ini diartikan sebagai hak untuk memimpin atau right of command. Nah, Octavianus sendiri menyebut dirinya sebagai prinsip. Prinsip artinya adalah warga negara terkemuka atau pelayan negara. Pemerintahannya yaitu Principatus. Kenapa ya kira-kira dia menyebut dirinya sebagai prinsip? Prinsip ini menunjukkan bahwa kaisar itu juga adalah warga negara Roma dan tidak bisa mengklaim lebih tinggi derajatnya. Meski dalam praktiknya sebenarnya ini lebih kepada aspek mengelabui karena kekuasaan kaisar itu sangat besar. Nah, kalau kita lihat kekuasaan Kaisar Augustus itu bisa sebagai konsul, tribun seumur hidup, panglima tertinggi, sensor, dan juga anggota senat. Walaupun Augustus itu berhasil mengakhiri perang saudara yang berkepanjangan serta menciptakan kedamaian. Nah, pada masa ini tercapailah yang namanya Pax Romana atau masa kedamaian Romawi. Dengan berakhirnya perang, wilayah Romawi menjadi semakin luas. Bisa kalian lihat perbedaannya? Jadi hampir semua wilayah Eropa, Afrika, bahkan Asia itu ada wilayah Romawi. Dan nanti perubahan besar terjadi ketika satu Masehi muncullah agama baru yaitu Kristen. Pada masa pemerintahan Tiberius, tercatat pada masa itu terjadi pengadilan terhadap Yesus Kristus yang akhirnya berujung pada peristiwa penyalipannya. Jadi memang pada awalnya terdapat perbedaan antara kebudayaan Kristen dengan kebudayaan Romawi. Inilah yang menyebabkan kenapa pada agama Kristen pada awalnya ditolak oleh masyarakat setempat. Karena Romawi itu terlalu mengejar duniawi, lalu mereka punya budaya perang, dan mereka juga punya budaya gladiator. Itu berbeda dengan ajaran agama Kristen. Sehingga ajaran agama ini dianggap sebagai sebuah pemberontakan terhadap kekuasaan Romawi. Sehingga nanti pada akhirnya Yesus diberikan hukum mati. Nah, ada pula kaisar-kaisar yang lain seperti Caligula. Caligula adalah seorang kaisar yang kejam. Dia dikatakan mencintai adik kandungnya sendiri yaitu Drusilla, dan ia juga membunuh orang-orang yang dianggap mencurigakan atau mencurigainya. Hal ini dia lakukan untuk melanggengkan kekuasaannya. Setelah Caligula ada juga kaisar yang lain seperti Kaisar Claudius. Claudius tercatat sebagai seorang kaisar pembangunan. Dia membangun banyak jalan baru, terowongan air, gedung-gedung besar, pelabuhan, dan juga kanal. Tercatat dia juga menaklukkan wilayah Inggris. Dia juga menetapkan sistem pengadilan yang adil antara masyarakat biasa dan juga para budak. Kelemahannya, ia cenderung tidak bisa menjalin hubungan baik dengan senat, sehingga nanti pada akhirnya dia dibunuh oleh Agrippina Muda. Selanjutnya adalah Kaisar Nero. Dia adalah anak dari Agrippina Muda dan juga Claudius. Dia memiliki sikap yang sangat kejam dan juga dia tega untuk mengeksekusi siapapun yang melawan dirinya, termasuk ibu, istri, dan juga adiknya. Bagaimana akhir kekuasaannya? Dia akhirnya dijungkirkan karena adanya kudeta militer. Ya, akhirnya dia dibunuh dan juga diturunkan dari tahtanya. Nah, ada sebuah peristiwa penting pada masa Nero, yaitu pembakaran kota Roma. Nero dikatakan memerintahkan membakar kota Roma beserta menganiaya penganut agama Kristen yang kemudian dia jadikan kambing hitam sebagai dalang dari peristiwa pembakaran tersebut. Tujuan Nero ialah ia ingin membangun kota Roma yang baru dan megah. Memang ia berhasil membangun kota Roma yang lebih bagus dan juga lebih megah dengan jalan-jalan yang lebar dan dilengkapi dengan teater, permainan atletik dan gedung mewah serta besar. Tapi tentu saja peristiwa ini dianggap suatu hal yang tidak benar. Kaisar Trajanus, dia mengeluarkan program Alimenta, di mana ia memberikan subsidi pangan, sandang, serta pendidikan gratis bagi anak yatim dan miskin. Jadi ini mirip sama program pemerintah yang dikeluarkan pada masa ini ya. Nah, bagaimana tada teknik pelaksanaannya? Dia memberikan semacam karcis yang disebut sebagai teserai. Jadi nanti kalau ada anak-anak yatim dan miskin, mereka akan dibeli teserai, kemudian karcis itu mereka bisa tukar dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah.
Ada juga program Lex Frumentaria. Ini mirip seperti program Raskin ya atau beras miskin. Tapi kalau di Roma itu yang mereka makan gandum. Jadi warganya itu diberikan jatah gandum dengan harga yang lebih murah dibandingkan gandum yang biasanya. Kemudian pada abad ketiga terjadi sebuah krisis karena Romawi diserang oleh bangsa-bangsa asing, sehingga terjadilah perang saudara, wabah penyakit, dan menyebabkan depresi ekonomi. Nah, kalau kalian amati, ini adalah gambar penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh bangsa asing ke wilayah Romawi, sehingga menyebabkan banyak kekacauan. Romawi sempat kembali berhasil disatukan oleh Kaisar Aurelianus. Nah, pada masa ini dia memenangkan banyak perang sehingga wilayah Romawi berhasil ia pertahankan. Kalau kalian ingin melihat seperti apa Kaisar Aurelianus, kalian bisa melihat pada film yang berjudul Gladiator. Dengan melihat film ini, kalian bisa melihat gambaran bagaimana kondisi sosial politik yang terjadi di Romawi. Bagaimana saat itu terjadi penurunan moral yang terjadi di masyarakat. Mereka cenderung senang ketika melihat ada manusia lainnya itu justru diserang oleh hewan dan seterusnya. Bahkan pada saat itu karena pamor gladiator sangat meningkat, harga manusia dan hewan itu lebih banyak atau lebih mahal hewan daripada manusia. Selanjutnya adalah Kaisar Diocletianus. Dia mengubah kepemimpinan prinsip itu menjadi dominate, di mana ia membagi wilayah Romawi ke dalam 4 kekaisaran yang memerintah bersama-sama. Dia menyebut sistem itu sebagai tetrasi. Tujuan tetrasi, tujuannya adalah bentuk kompromi untuk mengatasi krisis di Kekaisaran Romawi, serta menjamin keutuhan wilayah kekuasaan Romawi yang sangat luas. Hal ini berkaitan dengan banyaknya serangan-serangan dari suku asing. Kalau mereka hanya terpusat di satu pemerintahan saja akan sulit menangani, sehingga pemerintahannya dibagi dalam 4 wilayah, sehingga nanti kalau ada serangan mereka bisa mengalahkan bangsa asing tersebut dengan lebih mudah. Nah, ini adalah gambaran pembagian wilayah, 4 wilayah tersebut. Nah, secara umum, secara garis besar dibagi atas Romawi Barat dan juga Romawi Timur, di mana setiap wilayah dipimpin oleh Augustus, yaitu kaisar utama, dan juga kaisar sebagai pembantu kaisar. Tapi nanti semakin lama, wilayah ini ternyata akhirnya lebih memutuskan untuk memisahkan diri antara Romawi Barat dan Romawi Timur. Nah, pada masa-masa ini juga terjadi banyak penganiayaan terhadap umat Kristen, di mana banyak umat Kristen yang dijadikan bagian dari gladiator. Tapi nanti akhirnya oleh Kaisar Konstantinus, dia berusaha menyatukan wilayah timur ke dalam suatu wilayah kekuasaan, yaitu Konstantinopel. Dia juga adalah kaisar pertama yang memeluk agama Kristen dan juga mengakhiri penganiayaan terhadap penganut agama Kristen. Dia juga yang mengeluarkan Edik Milan. Nah, pada saat inilah Roma bisa kembali bersatu, karena penganut agama Kristen itu jumlahnya sangat besar, sampai nanti akhirnya Konstantinopel itu bisa berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar, dan disebut sebagai New Roma. Pada abad ke-4, bangsa Hun kembali menyerang wilayah Eropa Barat. Nah, ini adalah gambaran dari wilayah-wilayah yang diserang oleh bangsa Hun. Nah, dampak dari serangan tersebut, banyak bangsa Jermanik, terutama bangsa Visigot yang berupaya untuk menyelamatkan diri ke wilayah Roma. Roma menerima adanya bangsa pendatang yang ingin mendapatkan perlindungan, tapi ternyata Roma melakukan tindakan diskriminasi antara penduduk asli Roma dengan pendatang, sehingga nanti bangsa Visigot itu melakukan pemberontakan dan berupaya mengambil alih wilayah Roma. Hal inilah yang disebut sebagai perang saudara. Jadi terjadi kekacauan yang terjadi di Romawi. Kaisar Theodosius, dia adalah kaisar terakhir yang memimpin wilayah Romawi Barat dan Timur. Setelah pemerintahannya, Romawi terpecah secara permanen. Romawi Barat independen dan Romawi Timur independen. Timur dipimpin oleh Arkadius, Barat dipimpin oleh Honorius. Mulai muncullah perbedaan antara Romawi Barat yang Timur dari segi bahasa, agama, ekonomi, bahkan pertahanan. Secara umum bisa dikatakan Romawi Timur lebih maju dibandingkan Romawi Barat. Kenapa Romawi Barat menjadi lemah dan miskin? Karena ini adalah efek dari perang. Penduduknya semakin
menurun, akhirnya pajak juga menurun, sehingga wilayah pertahanan mereka menjadi hancur, sampai nanti akhirnya mereka diserang oleh Attila, dan akhirnya mereka mengalahkan Romawi Barat. Serangan Attila berhasil dihentikan berkat Paus Leo. Jadi sejak saat itu di Romawi Barat, kekuasaan kaisar itu seolah-olah di bawah dari kekuasaan seorang paus. Romawi Barat akhirnya hancur pada 476 Masehi di bawah kepemimpinan Kaisar Romulus Augustus karena adanya serangan dari suku Jermanik pimpinan Odoacer. Ini adalah gambaran dari suku barbar atau suku Jermanik yang menyerang Romawi Barat. Romulus Augustus sebagai kaisar terakhir dari Romawi Barat memang usianya masih cukup muda. Dia menggantikan ayahnya yang meninggal dalam perang. Jadi tidak 100% kesalahan dirinya bahwa dia akhirnya kalah melawan pasukan dari Odoacer. Ketika Romawi Barat hancur, Romawi Barat memasuki periode Dark Age, tapi berbeda dengan Romawi Timur. Konstantinopel itu bisa bertahan karena perekonomian yang terus meningkat. Konstantinopel bisa berkembang dan tetap bertahan karena aktivitas perdagangan yang mereka miliki. Konstantinopel menjalin hubungan perdagangan dengan beberapa negara Asia, termasuk Cina dan juga India. Dan bahkan nanti ketika Konstantinopel ini hancur atau runtuh karena diserang oleh Muslim, banyak pedagang-pedagang Eropa yang berusaha mencari sumber rempah-rempah karena salah satu komoditi perdagangan yang diperjualbelikan di Konstantinopel adalah rempah-rempah. Sampai akhirnya nanti bangsa barat berusaha mencari rempah-rempah dan akhirnya mereka singgah ke Indonesia. Nah, itu dia penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kebudayaan Romawi. Sampai jumpa.